Halo semuanya, materi kita kali ini adalah hidrolisis garam. Kita akan membahas soal-soal uji pemahaman bab 8 halaman 271. Seperti ini penampakan soalnya ada 5 soal yang nanti akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Langsung saja kita menuju nomor 1. Larutan NH4Cl 0,1 molaritas terhidrolisis 1%. pH larutan tersebut adalah, di sini diketahui ada larutan NH4Cl 0,1 molar. Dia terhidrolisis 1%. Oke, untuk mengerjakan pH yang ditanyakan, kita harus menganalisis dulu NH4Cl. NH4Cl. Dia tergolong garam asam atau garam basa. Kita jabarin NH4Cl itu berasal dari NH4OH dengan HCl kan. NH4OH di sini basa lemah, sedangkan HCl asam kuat, sehingga NH4Cl ini sifatnya garam yang bersifat asam. Oke, sampai sini ya. Untuk mencari pH ketika diketahui garam yang bersifat asam, maka kita bisa pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garamnya. Ini rumus yang nanti kita pakai. Nah, terus kaitannya sama hidrolisis, bagaimana Kak? Nah, hidrolisis itu rumusnya, nah seperti ini. Jadi perasaan hidrolisis atau hidrolisis suatu garam merupakan jumlah zat setelah hidrolisis atau jumlah zat yang terhidrolisis per jumlah zat sebelum hidrolisis atau jumlah zat mula-mula dikali 100%. Ada rumusnya, kita bisa pakai yang tengah ini. Derajat hidrolisis atau H adalah akar KH per konsentrasi garamnya. Pada hidrolisis anion, nanti KH-nya KW per Ka. Hidrolisis kation, KH-nya nanti KW per Kb. Nah, di sini yang dihidrolisis merupakan kationnya kan. Sehingga nanti KH adalah KW per Kb. Jadi KW per Kb ini nanti bisa kita sederhanain menjadi KH. Konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi garamnya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti kita bisa kerjakan. Kita cari KH-nya dulu. Kita ke samping sini. KH kita bisa nyari dari H, tetapan hidrolisis atau garam yang terhidrolisis, akar KH per konsentrasi garam. Ini ya. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Nanti berarti H sama dengan akar KH per konsentrasi garam. Kita kuadratkan, ini berarti kuadrat. Yang ruas kanan juga dikuadratkan. Nanti KH-nya ketemu. H kuadrat sama dengan KH per konsentrasi garam. Seperti ini ya. Nanti KH sama dengan pindah ruas kan. H kuadrat dikali konsentrasi garam. Nah, seperti ini. Kita masukkan nilai KH-nya berarti H kuadrat. H tadi kan derajat terhidrolisisnya 1%. Ini ya tadi ya 1%. 1% kita buat desimal berarti 0,01 dikuadratkan dikali konsentrasi garamnya. NH4Cl punya 0,1 molaritas. Ini kali 0,1.
0,01 10 pangkat min 2 ya, dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4. 0,1 10 pangkat min 1. Berarti nilai KH-nya nanti 10 pangkat min 5. Oke, kita udah ketemu tetapan hidrolisisnya 10 pangkat min 5. Untuk mencari H+, konsentrasi H+, kita pakai rumus yang ini ya. Berarti nanti konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam. Akar KH sama dengan KH-nya kita masukkan akar 10 pangkat min 5. Garamnya 10 pangkat min 1. 0,1 ya. Nanti ketemunya konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 6. Konsentrasi H+, nanti kita dapat nilainya 10 pangkat min 3. Nah, dari H+ kita bisa nyari pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 3, pH-nya ketemu 3. Seperti itu. Berarti kita dapat jawabannya yang B. Ya. Nah, mudah bukan? Jadi yang pertama kita tentukan dia termasuk garam yang sifatnya asam atau basa. Ternyata asam, kita masukkan ke dalam rumusnya, kita cari KH-nya dulu, tetapan hidrolisisnya dari derajat hidrolisis yang sudah diketahui 1%, kemudian setelah ketemu nilai tetapan hidrolisisnya, KH-nya kita masukkan ke nilai H+, kemudian pH-nya kita dapat. Selanjutnya, nomor 2. Di dalam 500 ml larutan terdapat 4,1 gram CH3COONA yang terlarut. Jika nilai Ka, CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5, dan ArNa, CO sekian, maka pH larutan tersebut adalah... Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari yang pertama. Diketahui dalam larutan tersebut, larutannya adalah CH3COONA. Nah, dia berasal dari apa ini? Dari CH3COOH, asam lemah ya, dengan NaOH. NaOH itu basa kuat. Berarti dia garam yang bersifat basa ya, basa kuat. Berarti nanti dia garam sifatnya basa. Berarti kalau sifatnya basa, rumus yang kita pakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi zat yang terhidrolisis. Di sini yang terhidrolisis apa? Yang terhidrolisis kan yang lemah. Berarti ion yang terhidrolisis adalah CH3COO- konsentrasinya. Nah, ini. Loh, kan yang atas tadi kok pakai garam? Ya, sama saja. Jadi karena garam sama yang terhidrolisis kan koefisiennya sama. NH4OH dengan konsentrasi garam, NH4-, koefisiennya sama, jadi nggak masalah. Cuman sesuai konsepnya, yang konsentrasi yang dipakai itu konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Jadi biar nanti konsepnya tidak keliru. Soalnya di beberapa soal nanti ada yang koefisiennya 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Lanjut, berarti kita perlu mencari konsentrasi dari ion CH3COO-. Ini ya, ini yang harus kita cari. Berarti caranya berdasarkan data, kita bisa nyari yang pertama, kita cari molaritasnya untuk CH3COONA. Rumusnya gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Ini ya. Oke, garis di sini. Gramnya ada berapa di situ? Molaritas sama dengan gramnya nih ya, ada 4,1. 4,1. MR-nya kita hitung. CH3CONA. C-nya ada 12, H-nya ada
1, O-nya punya 16. Nanti teman-teman jumlahin, ketemunya ada 82. Kita udah ngerjain 82. Nah, kali 1000 per mililiternya, volumenya ada ini ya, 500 mililiter. Kita masukkan ke sini, 500. Oke, ini bisa dicoret. Sama 500, 1 ini 2. 2 bisa dicoret sama 82, ini 4. 1. 4,1 dibagi 41, ketemunya 0,1. Ini molaritas dari CH3COONA. Ini ya, 0,1 molaritas. Nah, tadi yang kita butuhkan itu molaritas ion yang terhidrolisis. Berarti ini kita ionkan dulu. CH3COONA terionisasi menjadi CH3COO- plus Na plus. Molaritasnya punya 0,1. Yang ini juga punya 0,1 molaritas. Nah, sama kan nilainya? Ini kebetulan koefisiennya sama, jadi nilainya juga sama. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW-nya 10 pangkat min 14 per. Ini ya rumus yang ini yang kita pakai. Nah, ini KA-nya berapa? KA-nya di sini sudah diketahui nilainya 10 pangkat min 5. Berarti kali 10 pangkat min 5. Kali konsentrasi CH3COO min, dan dapat 0,1 itu 10 pangkat min 1. Min 14 ditambah min 1, min 15. Dikurangi 5 berarti akar dari 10 pangkat min 10. Jadi konsentrasi OH-nya ketemu 10 pangkat min 5. Sudah kita dapat konsentrasi OH-nya, berarti POH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 5. Oke, di samping sini. POH sama dengan 5. PH berarti 14 min POH. 14 dikurangi 5, nanti ketemunya 9. Seperti itu. Jadi jawabannya yang D. Saya. Selanjutnya, nomor 3. Konsepnya sama, teman-teman. Jadi, kita identifikasi dulu dia termasuk garam asam atau garam yang sifatnya basa, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Seperti itu aja. 1 dan 2 ini kita bisa langsung menjawab dari soal yang diketahui. Nah, nomor 3 ini agak berbeda sedikit. Gimana bedanya? Mari kita lihat. Nomor 3. Sebanyak 400 ml larutan CH3COOH direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molaritas. Menurut reaksi sebagai berikut. Jika Ka asam aseta diketahui, maka pH larutan yang terbentuk. Nah, kalau yang nomor 2 tadi sudah diketahui garamnya, kalau yang nomor 3 ini kita diketahui asam sama basanya. Jadi kita harus mereaksikan untuk mendapat konsentrasi garam. Gimana caranya, Kak? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Pertama, kita tulis reaksinya dulu. Apa itu reaksinya? Nah, di sini aja lah. Kita tentuin garamnya dulu. Di sini ada CH3COOH. CH3COOH itu sifatnya sama lemah ya. NaOH, dia sifatnya basa kuat. Asam lemah basa kuat, otomatis garamnya nanti sifatnya garam basa. Soalnya yang kuat yang basa. Seperti itu ya. Nah, ketika garam basa, maka rumus yang kita pakai adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Punya siapa? Berarti punya yang lemah ya.
CH3COO min. Nah, seperti ini. Udah, ini aja yang kita cari. Cuman langkahnya ini yang agak panjang. Kita harus nyari ini. Konsentrasi CH3COO min. Yang pertama, kita cari molnya dulu. Karena kita akan mereaksikan, jadi kita butuh data mol. Mol dari NaOH dan CH3COOH. Mol CH3COOH. Rumusnya, mol itu dari molaritas dikali volume ya. Molaritasnya, CH3COOH punya 0,05. 0,05 molaritas. Dikali volumenya 400 ml. Kita pakai 400 ml, nggak masalah. Mililiter. Nanti jadinya 0,05 kali 400, 20 milimol. Jadi bukan mol, tapi milimol. Karena kita pakai mililiter. Misal mau dijadikan mol, berarti 400-nya diganti di liter. Sama saja. Selanjutnya, mol NaOH. Molaritas dikali volume. Molaritas NaOH punya 0,02. 0,2. 0,2 dikali volumenya dia punya 100 ml. Ketemunya sama 20 milimol. Dari sini kita masukkan di reaksinya. Kita tulis reaksinya. CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONa plus H2O. Kita tulis mula-mula, bereaksi, sisa. Mula-mulanya CH3COOH punya 20 milimol. NaOH sama ya, 20 milimol. Karena sama, koefisiennya juga sama, maka semuanya habis bereaksi. Yang bereaksi berarti ini 20, ini juga 20 milimol, CH3COONa juga 20 milimol, airnya juga 20 milimol. Nah, berarti nanti sisanya kurangin, ini nanti habis, gak bersisa, ini habis. CH3COONa yang kita dapat 20 milimol. Seperti ini. Kemudian, kita udah dapat mol dari garam ya. Selanjutnya kita cari molaritas konsentrasi. Karena yang dalam soal ditanya, data yang kita butuhkan adalah konsentrasi. Berarti kita cari konsentrasi dari CH3COONa. Konsentrasi itu rumusnya mol per volume. Volume yang kita pakai volume total. Total yang di larutannya ya. Molnya ketemu 20 milimol. Per volume totalnya ada berapa? Ada 400 ini punyanya CH3COOH dan 100 punyanya NaOH. Jadi kita jumlah saja 400 plus 100. 500 ya. 20 milimol plus 500 ml kan. .500 ml jumlahnya 20 per 500 nanti kita dapat nilainya 0,04 molaritas. Nah, jadi kita pakai milimol berarti yang bawah harus pakai mililiter. Ketika tadi di perhitungan kita pakai mol, berarti nanti yang bawahnya volume totalnya kita pakai dalam liter.
Jadi harus konsisten sama. Nanti ketemunya sama. Selanjutnya kita mencari molaritas dari ion garam yang terhidrolisis. CH3COONa terionisasi jadi CH3COO- plus Na plus. Nah, yang terhidrolisis kan yang ini, CH3COO- kan ya. Soalnya dia yang garam yang dari basa asam lemah, 0,04 molaritas. Ini koefisiennya sama-sama 1, berarti nilainya juga sama 0,04 molaritas. Oke, kita dapatkan nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. OH- konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi CH3COO-. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka diketahui. Ini ya, 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis di sini. 10 pangkat min 5, konsentrasi CH3COO- tadi ketemu 0,04, kita tulis di sini 4 kali 10 pangkat min 2. Bisa ya? Jadi kita buat desimal. Jadi ketemunya ini bisa dicoret. 5 ini nanti masih 9 ya. Minus 9. Berarti nanti 4 kali 10 pangkat min minus 9 ditambah min 2 min 11. Ketemunya akar 4 itu 2. Akar 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 5,5. Dibagi 2 ya akarnya, pangkatnya. Konsentrasi OH- kita dapatkan. Berarti nanti nilai POH sama dengan min log konsentrasi OH- 2 kali 10 pangkat 5,5. Nanti POH-nya sama dengan 5,5 min log 2. pH-nya, oke, karena tempatnya nggak cukup, kita ke sisi sini ya. Nah, pH sama dengan 14 min POH. 14 min 5,5 min log 2. Ini kita kurung. Nah, 14 min 5,5 ketemunya 8,5. Min ketemu min jadinya plus log 2. Oke, kita ketemu jawaban pH 8,5 plus log 2. Opsi yang tepat yang E. Nomor 4. Natrium cyanida NaCN dapat dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NaOH dengan 50 ml larutan asam cyanida HCN, KaHCN sekian, senyawa tersebut dalam air akan terhidrolisis dengan pH sebesar berapa? Nih, caranya mirip seperti soal yang nomor 3 tadi. Yang pertama, asam cyanida ya. Asam cyanida, natrium cyanida, NaCN, dia terhidrolisis nanti asalnya dari NaOH kan, plus HCN. Nah, kita identifikasi dulu garamnya sifatnya apa. Ini termasuk basa kuat, HCN itu asam, lemah. Berarti garamnya dia bersifat garam basa. Seperti itu ya. Jadi nanti kita pakai rumus yang OH-.
Oke, dengan cara yang sama, yang pertama kita cari molnya dulu. Karena ini diketahui volume sama konsentrasi, jadi kita cari molnya dulu. Mol dari apa? Yang pertama dari NaOH. Oke. Mol dari NaOH. Molaritas dikali volume. Molaritasnya NaOH 5 kali 10 pangkat min 3 ini ya. Nah, 5 kali 10 pangkat min 3. Volumenya 50 mil. Ini atas ini 50 mil. 50 mil. Dapatnya 0,25 milimol. Selanjutnya, molaritas HCN, asam cyanida, molaritas sari volume sama, molaritas asam cyanida sama, 5 kali 10 pangkat min 3, volumenya pun juga sama. Berarti kita tulis lagi 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, ini kakak keliru. 3. Oke, ini min 3 kali 50 mil. Ketemunya 0,25 juga milimol. Selanjutnya kita tulis reaksinya. Reaksinya NaOH direaksikan sama HCN menjadi NaCN plus H2O. Mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi yang perlu dipahami dari teman-teman, ketika di dalam soal diketahui asam sama basa, untuk mencari garam kita harus mereaksikan seperti ini. Nomor 3, 4, nomor 5 pun nanti juga sama. Konsepnya seperti itu. Tapi di nomor 2 tadi, ketika diketahui garam, jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Seperti itu ya. NaOH, kakak lanjutin, 0,25. Yang ini juga 0,25 milimol. Jangan lupa milimol, kita pakai milimol. Yang bereaksi koefisiennya sama, nilainya juga sama, berarti ini 0,25, ini juga 0,25, NaCN juga 0,25. Habis, ini sisa 0,25 milimol. Selanjutnya kita cari konsentrasi dari NaCN. Kita butuh konsentrasinya kan. Molaritas dari NaCN. Mol per volume total. Oke, molnya 0,25 milimol. Volume totalnya 50 ditambah 50 ya. 50 tambah 50 mil. 100, berarti nanti ketemunya 25 kali 10 pangkat min 4. Jadi 0,25 itu 25 kali 10 pangkat min 2 dibagi 100, berarti pangkatnya minusnya bertambah, ketemunya 25 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Dari sini kita cari konsentrasi ion yang terhidrolisis, yaitu ion Cn-nya. NaCN terionisasi Na plus Cn min, ini 25 kali 10 pangkat min 4, karena koefisiennya sama, ini juga nilainya 25 kali 10 pangkat min 4. Ini yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena garam basa kan ya, garam basa berarti kita pakai rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi ion garam yang terhidrolisis berarti Cn-. Nah, KW-nya tulis lagi 10 pangkat min 14. Ka-nya ketemu diketahui ini ya. 5 kali 10 pangkat min 10. Oke. 5
25 kali 10 pangkat min 10 kali konsentrasi Cl-nya tadi 25 kali 10 pangkat min 4. Yang ini tadi ya, kita ketemu ini. Nah, 5 sama 5 bisa dicoret, 5 yang ini masih 5. 14 bisa dicoret, 10 ini habis, yang ini masih pangkat min 4 ya, min 4 ditambah min 4 ketemunya min 8. Berarti nanti akar 5 kali 10 pangkat min 8. Oke, akar 5, ini kita keluarin, akar 5 dikali 10 pangkat min 8 diakarkan 10 pangkat min 4. Gini ya, akar 5 berapa nilainya? Nah, akar 5 udah diketahui di sini nilainya dalam soal. Akar 5 itu nilainya 2,2. Berarti nanti nilainya 2,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, konsentrasi OH min didapatkan. Jadi nanti POH min log 2,2 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya 4 min log 2,2. Ingat, ini masih POH, belum selesai. Kita mencari pH. Oke, kakak tulis di sini. pH sama dengan 14 min POH. 14 min POH-nya 4 min log 2,2. 14 kurangi 4, 10, minus ketemu minus, plus log 2,2. Oke, kita ketemu jawabannya. Berarti yang, ini yang C. Oke. Saya semakin paham mestinya. Terakhir, nomor 5. Teman-teman. Yuk. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH dicampur dengan 100 ml NaOH. Ka-nya diketahui, maka pH larutan setelah dicampur. Sama kan ya? Karena udah terbiasa, langsung saja ya. Arahnya yang pertama kita cari molnya dulu. Mol dari CH3COOH. Rumusnya apa? Molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2 ya. 0,2 molaritas CH3COOH. Kali volumenya 100 ml. Ketemunya nanti 20 milimol. Selanjutnya mol dari NaOH. Molaritas kali volume, molaritas NaOH ada 0,2. Volumenya sama juga 100 ml. 100 ml. Ketemunya 20 milimol. Setelah itu kita reaksikan. CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Mula-mula bereaksi. Sisa NPS-nya kita tulis. Mula-mulanya 20 milimol ya. Ini juga sama, 20 milimol. Reaksi sama juga kan, soalnya koefisiennya 1, 1, berarti ini 20. Ini juga 20, ini juga 1, berarti 20 juga. Ini juga 20. Habis 20 milimol. Nah, setelah itu kita cari konsentrasinya ya, molaritas dari CH3COOH sama dengan mol per volume total. Molnya 20 milimol per volume totalnya berapa? 100. Jadi COOH 100 punya NaOH ya. Berarti 100 ditambah 100, 200. 20 dibagi 200, ketemunya 0,1 molaritas. Oke, selanjutnya CH3COONA terionisasi menjadi CH3COO- plus Na plus. Ini nilainya 0,1. Ini otomatis juga 0,1 molaritas. Ya. Nah, ini yang kita cari. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. CH3COONA ini kan dia garam sifatnya basa ya, soalnya ada NaOH ini sifatnya basa kuat, jadi kita pakai rumus OH min.
sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi CH3COO min. Kw-nya akar 10 pangkat min 14. Ka diketahui di sini 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 dikali ketemunya tadi 0,1, 0,1 itu 10 pangkat min 1. Min 14 ditambah 1 ditambah min 1 min 15, min 15 dikurangi 5 berarti akar dari 10 pangkat min 10. Jadi nanti konsentrasi OH minnya ketemu 10 pangkat min 10 itu akarnya 10 pangkat min 5. Nah, kita ketemu berarti nanti POH sama dengan min log konsentrasi OH minus min log 10 pangkat min 5. Jadi 5 ya. pH sama dengan 14 min POH 14 min 5 ketemunya 9. Oke. 9. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Gimana teman-teman? Paham kan penjelasannya? Kalau ada yang bingung, jangan ragu. Ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Ayo sama-sama kita memajukan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.